Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Naimiatul Fadah. Di sini saya akan menyebutkan indikator-indikator dari negara maju, yaitu indikator kualitatif dan indikator kuantitatifnya. Kemudian saya juga akan menjelaskan karakteristik dari persamaan ciri umum negara maju. Dan yang terakhir saya juga akan menjelaskan keadaan geografis dari negara Australia. Tunggu terus ya guys sampai akhir. Indikator-indikator dari negara maju yaitu ada indikator kuantitatif dan indikator kualitatif. Indikator kuantitatifnya yaitu yang ke satu adalah jumlah penduduknya yang rendah, kedua kepadatan penduduknya rendah, yang ketiga tingkat pertumbuhan penduduk rendah, yang keempat angka beban tanggungan rendah, yang kelima angka harapan hidupnya tinggi, dan yang keenam yaitu pendapatan per kapita penduduknya tinggi. Kemudian indikator kuantitatifnya atau data yang hanya dapat dibandingkannya, pertama yaitu etos kerja dan pola pikirnya tinggi, yaitu disiplin, tepat waktu, ulet, rajin, kreatif, dan berpikiran ke depan. Kedua yaitu tingkat pendidikannya tinggi. Yang ketiga adalah mata pencahariannya pada sektor industri, jasa, perdagangan. Perdagangan di sini yaitu melakukan ekspor. Yang keempat yaitu tingkat kesehatannya baik. Dan yang kelima adalah kesadaran hukumnya tinggi. Oke, kemudian karakteristik dari persamaan ciri umum negara maju. Yang pertama adalah sumber daya alamnya dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan teknologi dan kepemilikan modal membuat masyarakat di negara maju mampu memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal, menemukan sumber daya alam baru, ataupun memanfaatkan sumber daya alam yang telah ada sebagai energi alternatif. Misalnya tenaga angin, air, ataupun energi matahari untuk menggantikan fungsi dari minyak bumi. Yang kedua yaitu dapat mengatasi masalah kependudukan. Hal ini dikarenakan angka pertumbuhan kecil, jumlah penduduk yang kecil, kemudian angka beban ketergantungan hidupnya kecil, kualitas dan produktivitas penduduknya tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, dan peluang kerja dan kesempatan bekerjanya pun tinggi atau terbuka lebar. Yang ketiga yaitu produktivitas masyarakat didominasi oleh barang. Barang hasil produksi dan jasa, kegiatan ini tidak memerlukan lingkungan yang agraris. Sehingga dapat dipastikan bahwa lebih dari 70% penduduk negara maju tinggal di daerah yang jauh dari agraris. Yang keempat, tingkat dan kualitas hidup masyarakatnya tinggi. Tingginya kualitas penduduk mendorong semakin tingginya produktivitas masyarakat yang bermuara semakin tingginya pendapatan per kapita dan pendapatan nasional. Yang kelima yaitu ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Ada kalanya suatu negara maju sangat minim sumber daya alam atau bahkan tidak memiliki sumber daya alam, namun dapat menghasilkan produk olahan sumber daya alam. Misalnya, hasil minyak mentah dari negara Inggris sangat minim, namun negara tersebut mampu menghasilkan produk olahan minyak bumi dan memasarkannya ke seluruh penjuru dunia.
Kebutuhan minyak mentahnya tercukupi dengan cara mengimpor dari negara-negara lain yang umumnya termasuk ke dalam negara-negara berkembang. Yang keenam yaitu tercukupinya penyediaan fasilitas umum. Negara maju memiliki kemampuan berupa sarana dan dana dalam memberikan pelayanan fasilitas umum yang memadai bagi warganya. Ini juga didukung dengan tingginya tingkat kesadaran warga masyarakatnya dalam memelihara dan memanfaatkan ketersediaan sarana fasilitas umum yang ada. Kemudian yang ketujuh yaitu kesadaran hukum, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dijunjung tinggi. Masyarakat di negara maju pada umumnya memiliki disiplin yang tinggi dalam mematuhi hukum. Pemerintah yang berjalan menerapkan prinsip akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, serta transportasi terbuka dalam berbagai tindakan dan pengambilan keputusan. Jenis kelamin tidak lagi dipermasalahkan dalam penentuan jabatan, namun kemampuanlah yang diperhitungkan. Penghormatan terhadap asasi manusia dijunjung tinggi. Bahkan untuk golongan minoritas, misalnya untuk kaum difabel atau different ability seperti orang tua, tunanetra, atau penyandang cacat fisik yang lain diberi fasilitas khusus dan posisi atau kesempatan kerja yang sejajar dengan masyarakat normal lainnya. Kemudian yang kedelapan yaitu tingkat pendidikannya relatif tinggi. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas penduduk suatu negara. Di negara-negara maju, secara umum penduduknya sudah memiliki kesadaran tinggi akan arti penting pendidikan dan penguasaan iptek. Hal tersebut terlihat dari angka partisipasi belajar penduduk negara-negara maju yang sangat tinggi. Tingginya tingkat pendidikan penduduk di negara maju juga ditunjang oleh sistem pendidikan yang baik dan anggaran pendidikan yang tinggi dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan kondisi geografis dari Australia. Australia terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Benua Australia ini membentang dari garis lintang 10 derajat 41 menit lintang selatan sampai garis lintang 43 derajat 39 menit lintang selatan dan dari garis bujur 113 derajat 9 menit bujur timur sampai 153 derajat 39 menit bujur timur. Australia merupakan sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi benua terkecil di dunia. Wilayahnya mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau yang berada di sekitar Samudra Hindia Selatan dan Samudra Pasifik. Secara geografis, negara Australia ini bertetangga dengan sebelah utaranya termasuk Indonesia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Di sebelah timur laut bertetangga dengan Pulau Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru. Sementara di tenggara itu bertetangga dengan Selandia Baru. Australia ini memiliki berbagai iklim yang berlainan, yaitu tropis, subtropis, dan iklim sedang. Faktor yang mempengaruhinya yaitu pertama, garis lintang. Australia ini membentang melintasi 3 kawasan garis lintang yang luas, yakni kawasan tropis 11 derajat lintang selatan sampai 23 derajat
30 menit lintang selatan. Kawasan subtropis 23 derajat 30 menit sampai 35 derajat lintang selatan. Kawasan beriklim sedang 35 derajat sampai 44 derajat lintang selatan. Yang kedua, arus samudra. Samudra-samudra yang ada di dunia ini ada yang berarus hangat dan ada juga yang berarus dingin. Arus samudra ini terbentuk pada suatu angin bertiup di atas lautan. Arus samudra mempengaruhi iklim di darat. Arus dingin dapat menyebabkan iklimnya lebih dingin. Arus hangat dapat membuat iklimnya lebih panas. Yang ketiga, jarak dari pantai. Jarak dari pantai ini mempengaruhi suhu dan curah hujan. Daerah yang paling lembab merupakan daerah yang dekat dengan pantai, dan semakin jauh dari laut, maka menjadikan daerahnya itu semakin kering. Dan di bagian tengah Australia adalah gurun pasir. Yang keempat yaitu keadaan suhu dan angin. Pada bulan Januari merupakan pertengahan musim panas di Australia, karena matahari tepat berada di atas Australia bagian utara. Sehingga benua Australia ini menjadi lebih panas selama musim panas ada. Tekanan rendah yang bergerak di atas Australia bagian utara yang berasal dari Samudra Hindia dan Pasifik. Saat sistem tekanan rendah ini melintasi lautan yang hangat, tekanannya menjadi lembab, sehingga meniupkan udara tropis yang panas ke benua, sehingga terbentuk awan dan hujan, dan membawanya ke daerah tropis dan subtropis di Australia bagian utara. Sedangkan pada daerah selatan dan utara menciptakan curah hujan pada musim-musim yang berlawanan. Di bagian utara yang beriklim tropis, pada musim panasnya mengandung banyak hujan, sedangkan musim dinginnya kering, maka di sebelah Australia bagian selatan kebalikannya. Barat daya musim dinginnya mengandung banyak hujan dan musim panasnya kering. Kemudian yang terakhir yaitu bentang alam. Kawasan pegunungan timur juga mempunyai dampak yang penting bagi iklim di Australia. Angin yang membawa kelembapan dari Samudra Pasifik tertekan naik di atas kawasan pegunungan timur, sehingga membentuk awan-awan yang membuat hujan orografis ke dataran tinggi timur dan pantai timur. Dengan demikian, daerah pantai bagian timur dan dataran tinggi mendapatkan lebih banyak hujan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai indikator-indikator negara maju, karakteristik persamaan dari ciri umum negara maju, dan keadaan geografis dari negara Australia. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.